Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Selamat datang kepada para jamaah Masjid Baitul Mal. Juga kepada Ustadz Sutomo, selamat datang Ustadz. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ahlan, ahlan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah cukup lama ini BPPK. Ya. Belum ada kajian lagi ya. Iya Ustadz, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Ustadz, ini tahun 2022 ini kami ada kepengurusan baru dan telah hadir juga di sini Ketua DKM Masjid Baitul Mal yang sebelumnya Pak Rahmat Effendi. Di sini sudah ada Pak Sahminan Zega. Kita sapa dulu Pak. Biasanya beliau dipanggilnya Bang Zega gitu ya. Meskipun udah sangat senior di saya nih, biasanya manggil kalau ini manggil Bang Zega biar ahlan. Beliau. Bang Zega, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wendy, juga Ustadz Sutomo. Ahlan, barakallahu fikum. Ya. Ustadz, nanti kita tunggu Bang Zega, kita tunggu mungkin beberapa kawan-kawan masih sedang melaksanakan sholat duhur ya insya Allah ya. Nanti kita mulainya setelah kawan-kawan masuk ya Ustadz ya. Siap, insya Allah. Suara saya nggak ada masalah ya? Bagus, Ustaz. Ya, clear. Alhamdulillah. Baik. Baik, kepada para jamaah yang sudah hadir, silakan untuk menggunakan virtual background yang sudah kami share di chat box.
Kayaknya wilayah ujung barat masih sholat kayaknya nih, Kang Widi. Kang Wendy, Ya Pak Rahmat. kayak Medan masih sholat, baru sholat ya. Oh, benar sholat. Jadi gimana, kita nunggu Andi dulu atau kita mulai dulu, Pak Rahmat? Nunggu sebentar lah, mungkin 12.40 kita mulai. Taip. Zuhurnya agak lambat. Ujung barat masih sholat kayaknya nih, Kang Widi. Iya, siap. Iya, Kang Wendy. Ya Pak Rahmat. Kayak Medan masih sholat, baru sholat ya. Betul. Baik, jemaah sekalian, insya Allah kajian akan kita mulai kurang lebih 3 menit lagi. Karena beberapa saudara-saudara kita saat ini sedang menunaikan sholat zuhur, insya Allah. Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber, ada Ustadz Sutomo dari Rumah Fikih Indonesia. Untuk kajian ataupun tema kajian pada siang hari ini bertepatan dengan bulan Rajab, insya Allah mengambil tema disrupsi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi kepada jemaah yang telah hadir di room meeting ini, kami persilahkan kesediaan atau kami berharap perkenannya untuk menggunakan virtual background yang telah kami share di chat box. Selamat datang Pak Widi. Kang Widi di sini, Pak Widi. Siap, Kang Wendy. Damang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah, ana bihair. Alhamdulillah. Sepertinya sudah 13.40 ya Pak Rahmat. Kita mulai aja ya Pak Rahmat ya. Silakan Kang Wendy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa bersua, bertemu dan berjumpa pada room meeting di acara kajian rutin kita. Setelah beberapa lama kita tidak melaksanakan kajian di masjid tercinta kita ini, alhamdulillah bertepatan dengan bulan Rajab, kita
mengikuti sebuah kajian dan mengadakan sebuah kajian sama-sama thalabul ilmi dengan tema disrupsi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah tema yang sangat menarik sekali karena apabila kita melihat dan berkaca kepada 2 tahun terakhir kita yang dialami saat ini, baik oleh umat muslim khususnya di BPPK dan juga di lingkungan Kementerian Keuangan, bahkan di dunia saat ini pun kita mengalami yang namanya disrupsi. Bagaimana sebuah perubahan yang terjadi di tengah kebiasaan kita yang saat kita bekerja di kantor itu bertemu secara langsung dengan teman-teman kita dan bahkan kita harus terbiasa dan dipaksakan gitu ya dengan adanya dalam tanda kutip gangguan sehingga memaksakan kita harus bekerja di rumah dan dimix bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Pun dalam hal kajian yang saat ini kita lakukan, ini pun mengalami sebuah disrupsi. Bagaimana kita harus beradaptasi dengan adanya teknologi dan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melaksanakan kajian meskipun melalui media Zoom meeting. Di satu faktor mungkin ini menjadi satu kelemahan karena kita tidak bertemu secara langsung. Namun di hal positif yang bisa kita ambil adalah kita bisa menyebarkan dakwah ataupun mengikuti bahkan thalabul ilmi saat ini selama 2 tahun terakhir ini tanpa batas karena kita bisa mengikuti bahkan kajian di masjid yang lain atau bahkan di belahan dunia yang lain gitu ya. Nah, apakah yang dialami oleh Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj? Disrupsi apakah yang dialami oleh Rasulullah dan bagaimana pandangan ataupun tanggapan Rasulullah ketika menghadapi itu semua? Alhamdulillah telah hadir narasumber pada siang hari ini, Ustadz Sutomo dari Rumah Fikih Indonesia yang akan bersama-sama kita untuk menyampaikan terkait tema kita kali ini. Namun sebelumnya saya perkenankan dan saya mohon perkenannya kepada Ketua DKM Masjid Baitul Mal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk menyampaikan sambutan, di mana kalau saya catat beliau baru pertama kali menyampaikan sambutan di acara kajian kita. Alhamdulillah. Maka dari itu kepada Bang Zega kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Baik, tafadhol Bang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Sutomo LC, Ibu Bapak semua yang ikut menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh masjid kita MBM, serta rekan-rekan semua DKM yang telah berupaya mewujudkan acara ini dalam waktu yang singkat. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mari dengan khusyuk kita simak, kita renungkan uraian yang akan disampaikan oleh Ustadz Sutomo tentang instruksi yang dialami Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ustadz, salah satu yang berkesan bagi saya setiap sholat di Masjidil Aqsa adalah suasana menyusuri lorong-lorong yang kadang gelap, tidak ada lampu, meski ribuan meter, karena berkilo-kilometer. Kalau kita mau sholat di Masjidil Aqsa, tidak capek, tetap semangat, biarpun dinginnya menusuk tulang. Sementara kalau di negeri ini cuma beberapa puluh meter, kadang enggan kali kita berjalan kaki untuk menuju sholat ke masjid. Jadi saya menyambut gembira acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz nanti bisa meningkatkan motivasi bagi kami semua untuk rajin berjemaah dan bersolat subuh di masjid. Mari kita simak. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bang Zega yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, jemaah rahimakumullah, kita langsung saja akan mendengarkan paparan kajian yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Sutomo yang beliau kita kenal
selain sebagai pengisi di rumah fikih, juga pengisi kajian di masjid kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz ya. Alhamdulillah. Khair, Kita udah berapa bulan ya nggak ketemu Ustaz ya? Oh, terakhir nggak tahu, Ramadan kemarin kayaknya ya. Waduh, subhanallah. Berapa Itu purnama? juga online itu. Oh iya. Ya, semoga ini apa namanya, adanya instruksi perjalanan udah mulai diperbolehkan, dikurangi syarat perjalanan, kita bisa kajian secara langsung lagi Ustaz ya. Ya, offline boleh, online boleh. Amin. Insyaallah. Baik Ustaz, Yang penting kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kajian sesuai dengan tema pada siang hari ini, dan kepada para jamaah, bagi jamaah yang akan bertanya secara langsung nanti boleh raise hand dan juga boleh mengetikkan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Selanjutnya kepada Ustadz Sutomo kami persilakan. Tafadhol. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mal, teman-teman yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan di dalam majelis kita, sehingga majelis ilmu ini nanti benar-benar kita akan mendapatkan kemanfaatan setelahnya, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke tema kita ya, tentang disrupsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Pak Andi menghubungi saya untuk menyampaikan materi ini untuk hari ini, ya beliau juga mengatakan, mohon maaf sepertinya acara ini terlambat saat gitu. Karena sebenarnya sekarang sudah masuk bulan Sya'ban ya, bukan lagi bulan Rajab seperti yang tadi disampaikan Pak siapa tadi ya. Tetapi saya menjawab bahwa sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi atau diperingati oleh kita kaum muslimin di Indonesia, bahkan negara kita secara resmi meliburkan hari tersebut ya, dan istana juga mengadakan secara resmi atau negara mengadakan acara resmi peringatan Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab itu bukan satu waktu yang disepakati. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya memperingati Isra Mi'raj kapanpun. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ternyata yang terpenting bukan pada peristiwa waktunya, ya bukan pada waktu Isra Mi'rajnya, tetapi pada peristiwanya. Bagaimana kejadian itu terjadi dan pada oleh-olehnya. Itu yang paling penting. Tidak perlu bicara tentang waktunya kapan. Walaupun kalau dalam pandangan kaum muslimin di Indonesia, memang ya bulan Rajab itulah bulan Isra Mi'raj. Tepatnya malam 27 Rajab. Sehingga kalau hari ini ya Baitul Mal bikin acara Isra Mi'raj peringatannya, apakah ini terlambat? Ya sebenarnya tidak. Karena itu bukan kesepakatan. Ada para ulama yang mengatakan bahwa itu terjadi tahun 5 kenabian, 5 bi'tsah gitu ya. Berarti sekitar umur 45 nabi. Ada yang mengatakan tahun 10 kenabian, ini yang mayoritas ulama sampaikan. Bulannya juga beda-beda. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ini yang banyak kita anut ya. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram. Ya, beda-beda. Sehingga itu semuanya bukan merupakan satu waktu yang dipastikan bahwa bulan Rajab lah yang menjadi waktu terjadinya Isra dan Mi'raj.
Tetapi karena para sahabat juga tidak memandang penting terkait waktunya kapan, yang penting adalah hal yang lainnya itu, maka mari kita lupakanlah tentang waktu. Sehingga hari ini meskipun kita masuk bulan Sya'ban tidak ada masalah gitu. Kita bicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang disrupsi ini. Saya awalnya juga agak bingung untuk hubungannya, relevansinya antara disrupsi yang kita alami hari ini dan saya yakin atau mungkin cuma saya baru tahu kata disrupsi ini ya hari-hari ini pas pandemi gitu. Ketika kita semuanya harus bisa beradaptasi dengan cepat, ya, dengan baik, dengan bijak, karena zaman memang sangat berbeda. Mereka yang punya toko besar, punya swalayan, punya mall dan seterusnya, tiba-tiba harus kalah gitu ya dengan yang online itu dan seterusnya. Dan harus beradaptasi, mereka juga akhirnya punya yang online itu. Ya, ini yang kita pahami atau yang minimal saya pahami tentang disrupsi ya seperti itu gitu ya. Tiba-tiba temanya tentang Isra Mi'raj ini terkait disrupsi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah saya minta penjelasan dari Pak Andi itu maksudnya ya bahwa Rasulullah mengalami amul husni, tahun kesedihan gitu. Oh, berarti berdasarkan makna aslinya dari kata disrupsi yang katanya tercerabut dari akarnya seperti itu, bisa jadi yang dikehendaki gitu ya terkait disrupsi Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini adalah apakah kesedihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membuat kehidupan beliau menjadi benar-benar berbeda sekali dengan sebelum terjadinya disrupsi itu atau sebelum terjadinya amul husni. Maka sebenarnya kalau kita bandingkan antara kita dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentu jauh berbeda ya. Jauh sekali berbeda. Mengalami kesedihan seperti apapun ternyata sama sekali tidak membuat kehidupan Rasul Shallallahu alaihi wasallam berbeda. Sedih ya sedih gitu. Tetapi kehidupan tetap berjalan. Sedih ya sedih, tetapi dakwah agama ini harus disebarkan dan seterusnya tetap beliau lakukan. Dan tentang tahun kesedihan ini yang kemudian nanti Allah hadiahkan satu peristiwa pamflet kita menyebutnya traveling gitu ya, yang luar biasa fenomenal disebut sebagai Isra Mi'raj. Ini memang sangat berdekatan gitu ya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Tetapi apakah tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan itu oleh Nabi sendiri atau bukan? Ternyata para ulama berbeda-beda. Dan memang tidak ada satu hadis pun yang menyebut bahwa Rasul bersabda ini disebut sebagai tahun kesedihan. Tidak ada. Ya, sehingga meskipun ada sebagian penulis sirah yang menyatakan bahwa Rasul menyebut itu sebagai tahun kesedihan, itu juga tidak ada landasannya, tidak ada sanadnya yang bisa ditelusuri untuk bisa dibuktikan apakah benar Rasul bersabda demikian seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini tahun kesedihan disebut oleh Nabi, itu benar-benar kesedihan yang luar biasa. Tapi ternyata bukan Nabi yang menyebut itu sebagai sebuah kesedihan. Yang menyebut itu sebagai sebuah kesedihan paling bisa kita ambil keyakinannya atau kepastiannya ya para ulama. Ya, di dalam beberapa kitab memang para ulama ada yang menyebut itu sebagai tahun kesedihan. Ya, amul husni. Ya, tetapi kesedihan yang dialami Rasulullah ternyata berbeda ketika kita mengalami kesedihan gitu ya, yang mungkin membuat kita galau, membuat kita bahkan sampai ada yang bunuh diri misalnya, membuat kita stres, yang nanti butuh kalau anak-anak milenial membahasakannya dengan self healing gitu ya, dan macam-macam gitulah biar sehat secara mental dan seterusnya. Rasulullah tidak gitu. Rasulullah sama sekali tidak mengalami mental yang sampai jatuh misalnya stres dan seterusnya. Meskipun
orang-orang yang beliau sangat cintai, Khadijah, istri pertamanya, radhiyallahu taala anha, meninggal. Sebelumnya adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib, ya, yang membela habis-habisan meskipun dalam banyak riwayat disebutkan beliau tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematian wafatnya dua orang yang dicintainya itu, tidak ada pembela yang hebat di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya ini narasi yang disampaikan para sejarawan dan para penulis sirah gitu ya. Karena yang membela Rasul yang paling bisa diandalkan itu ya Abu Thalib. Beliau pimpinan daripada keturunan Quraisy gitu ya. Keturunan Bani Muthalib, keturunan Bani Hashim itu paling dihormati adalah Abu Thalib. Ketika beliau meninggal, siapa lagi yang membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kemudian keturunan Bani Muthalib dan Bani Hashim ini kepemimpinannya diserahkan kepada paman beliau yang lain. Cuma paman yang memusuhinya, bahkan sangat jauh memusuhinya gitu. Ya. Dan ketika dimusuhi oleh keluarganya sendiri dan seterusnya, tentu itu juga bagian daripada kesedihan yang lain gitu. Akhirnya beliau mau nggak mau harus keluar dari Mekah, cari tempat dakwah gitu ya. Nah ini barangkali ini maksud disrupsi ini gitu. Nah cari tempat dakwah di mana? Ketemulah Taif. Sepertinya kalau Taif bisa menerima dakwah Rasul SAW. Ternyata apa yang beliau jumpai justru lebih parah dari orang-orang Mekah. Sekedar baru ditawarkan saja mereka sudah menolak. Bahkan ada yang mengatakan, kalau beneran engkau nabi, saya nggak mau bertemu denganmu. Takut saya tidak beriman kepadamu. Ya kenapa? Lihat kamu nggak cocok jadi nabi gitu. Tapi kalau kamu berbohong jadi nabi, maka kamu kok berani-berani datang ke saya gitu, berbohong ngaku-ngaku jadi nabi. Dan masing-masing ketika ditawari keislaman, mereka menolak dengan bahasa yang sangat menyakitkan kepada Rasul SAW. Bahkan ketika Rasul pergi, kemudian ada sebagian mereka yang menyuruh pembantunya dan seterusnya untuk melempari Rasul dengan batu dan seterusnya. Ya, sampai-sampai Rasul terluka secara fisik gitu ya. Tetapi yang membuat beliau terluka bukan luka fisik itu, tapi kalimat-kalimat yang disampaikan. Mereka menolak ajaran Nabi SAW sampai-sampai beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu benar-benar mengalami satu kesedihan, sedih yang luar biasa, gitu. Kesedihan yang luar biasa. Di mana kesedihannya beliau sampai-sampai tidak sadar gitu ya, ketika keluar dari Taif itu berjalan entah kemana tanpa arah, nggak sadar. Baru sadar setelah perjalanan panjang sampai di sebuah tempat yang pada saat itu dikenal sebagai Qarnul Tha'alib ya, atau sekarang dikenal sebagai Qarnul Manazil ya. Mikot makaninya orang-orang yang haji dari Taif, dari Najd dan seterusnya. Itu mikotnya dari situ. Nah, beliau ketika sampai di Qarnul Manazil atau Qarnul Tha'alib itulah baru merasa sadar, oh saya berada di sini gitu. Dan kemudian datanglah malaikat Jibril yang membawa ya malaikat juga yang menjaga gunung Akhbasyain itu ya, Akhsyabain untuk menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau saya akan timpakan dua gunung Akhsyabain ini kepada mereka. Ya. Tapi inilah yang paling berat dari Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dan ini memang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj gitu ya. Tetapi dalam pandangan kita, barangkali yang dianggap berat itu kematian Khadijah itu. Kematian atau wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib pamannya. Ya, padahal di dalam sejarah Nabi itu ada banyak kisah wafatnya orang-orang yang Rasul cintai, para sahabat dan seterusnya. Tapi dalam pandangan Nabi itu bukan sesuatu yang berat. Aisyah itu pernah bertanya pada saat sudah di Madinah, ya Rasulullah, hari apa di dalam hidupmu yang paling berat? Bahkan lebih berat daripada hari Uhud gitu. Lihat, Aisyah saja sampai bertanya, apakah ada hari yang lebih berat daripada Uhud? Artinya Rasul belum pernah mengajarkan ada hari atau tahun yang namanya tahun kesedihan. Kalau sampai Rasul mengajarkan tahun kesedihan, seharusnya Aisyah
di Madinah, ini peristiwa Isra Mi'raj kan terjadi di Mekah ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Pas di Madinah, Aisyah pernah bertanya, hari yang lebih menyedihkan daripada hari Uhud. Artinya tidak ada yang diketahui Aisyah bahwa ada tahun yang namanya tahun kesedihan. Berarti Rasul memang kemungkinan besar tidak menamai tahun itu sebagai tahun kesedihan. Dan kenapa Aisyah mengatakan hari Uhud itu hari yang paling menyedihkan? Karena memang ada sekitar 70-an sahabat yang meninggal di perang Uhud itu. Bahkan bukan hanya sahabat, paman Nabi yang sangat dicintainya, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga meninggal, gugur di medan pertempuran Uhud itu. Bahkan banyak jasad-jasadnya sahabat beliau dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu sangat menyedihkan sekali. Tetapi Rasul tidak menganggap itu sebagai satu kesedihan yang luar biasa. Ya itu sedih gitu ya. Apalagi sampai-sampai Rasul juga tidak mau memandang yang membunuh Hamzah ya, walaupun kemudian beliau taubat dan masuk Islam seperti itu. Tetap tidak mau memandang wajahnya itu yang kita kenal sebagai Wahsy itu. Nah, tetapi itu sampai 70-an sahabat dan bahkan sebelumnya ada peristiwa tidak jauh dari situ ya, di bulan Muharram kemudian ada peristiwa ketika Rasul mengutus ada sekitar 70-an juga gitu para penghafal Al-Quran ikut berperang, dibunuh semuanya oleh musuh-musuh Islam. Artinya di tahun itu kalau mau disebut sebagai tahun kesedihan menurut kita, dan Aisyah juga sampai menyebut Uhud juga semacam hari kesedihan gitu ya, hari yang sangat berat, itu tahun kesedihannya wajarnya di situ. Karena dihitung ada 150-an lebih gitu ya, sahabat Nabi yang wafat dalam kondisi bukan wafat biasa, medan pertempuran, ya dibunuh oleh musuh-musuh Islam dan seterusnya. Tapi ternyata bukan itu sebagai tahun kesedihan. Bukan hari itu ya. Rasul SAW menyebut kesedihan itu ya pas hari Aqabah itu. Ketika Rasul SAW ditolak oleh orang-orang Taif, berdakwah ditolak dan seterusnya, tetapi kemudian malah ditawari gitu oleh malaikat untuk menimpakan gunung Ahsyabain itu kepada mereka. Jadi beratnya itu di sini. Kita mungkin nggak habis pikir, kenapa malah jadi berat gitu. Mendapatkan tawaran, kalau kita justru mungkin senang sekali gitu ya. Kemarin musuh kita datang, orang yang membenci kita datang dan seterusnya, membuli, menghina dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang nawari, kamu dimusuhi sama dia, dibully, digini-gini dan seterusnya. Gampang, saya bisa datang ke rumahnya, saya hancurkan rumahnya, saya pukul dia, bahkan saya bikin dia pincang misalnya dan seterusnya, itu urusan gampang dan nggak perlu takut gitu. Setelah itu dia lapor polisi atau apa, itu juga urusan gampang. Mau nggak saya balaskan dendammu itu? Barangkali kalau kita gitu ya, orang yang tadi membuli kita, menghina kita dan seterusnya, tiba-tiba kita dapat bantuan, ketika kita tidak mampu sama sekali seperti itu kok dapat bantuan agar dendam kita terbalas seperti itu, mungkin sebagian besar kita akan menjawab, oh iya saya sangat setuju, ayo kita ke sana bareng. Saya pengen menyaksikan peristiwa dia itu dicincang habis-habisan gitu. Barangkali kita akan punya perasaan itu. Ya, lebih banyak punya perasaan itu daripada kemudian, oh jangan. Meskipun dia jahat sama saya, meskipun dia berbuat membuat saya rugi, bukan hanya rugi tapi juga sedih dan seterusnya, tapi saya pengen dia tetap jaga gitu, jangan dijahati, jangan dicelakai dan seterusnya. Kayaknya agak berat mengucapkan itu. Dan memang bukan hal yang ringan. Rasul sendiri mengatakan itu, bahwa itu hari terberat. Ketika dalam kondisi sedih luar biasa, tiba-tiba malah ditawari, gimana kalau saya timpakan 2 gunung ini kepada mereka ya Rasul. Itu beratnya luar biasa. Berat untuk apa? Berat untuk menahan diri gitu ya, agar tidak mengucapkan, ya malaikat silahkan timpakan saja pada mereka. Itu padahal sedihnya luar biasa. Sedih sampai tadi tidak sadar jalannya kemana, baru sadar di Qarnus Tha'alib, itu kan berarti sampai membuat beliau merasa kehilangan kesadaran gitu. Sedihnya luar biasa.
Tapi tetap dalam kondisi, kalau itu disebut disrupsi gitu ya, dalam kondisi seperti itu beliau tetap kemudian memilih untuk memaafkan. Dan itu pahalanya jauh lebih besar. Walaupun ketika mengiyakan, ya timpakan, itu biasa dilakukan oleh para nabi. Nabi-nabi sebelumnya, ketika mereka itu dimusuhi oleh kaumnya, rata-rata kemudian berdoa agar ya umatnya itu mendapatkan balasan gitu. Umatnya kemudian ya akhirnya ada yang ditimpakan banjir bandang, ditimpakan ini itu dan seterusnya. Tapi Nabi kita tidak. Beliau sangat sayang kepada umatnya, sehingga merasa berat ketika umatnya berat. Gitu. Begitu juga merasa berat ketika harus menimpakan dua gunung Asyabain ini untuk mereka yang tadinya memang memusuhi Nabi, melukai Nabi dan seterusnya. Rasul malah berharap, jangan Jibril. Saya berharap agar keturunan mereka itu nanti malah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin mereka menolakku, tapi siapa tahu keturunan mereka akan muncul orang-orang yang beriman dari anak cucu mereka seperti itu. Ini disrupsi yang dialami Nabi, tapi sama sekali tidak berpengaruh gitu ya. Tidak berpengaruh terhadap kehidupannya dari sebelum mengalami era disrupsi itu, kalau itu disebut era disrupsi Amul Husni gitu ya, ataupun setelahnya, Rasul tetap sama sebagai Rasul yang Ra'ufur Rahim. Kata Al-Quran kan beliau Ra'ufur Rahim. Padahal Ra'ufur Rahim itu sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Ra'ufur Rahim. Tapi kemudian disandarkan, disematkan oleh Allah sendiri kepada Rasul SAW, karena Rasul memang Ra'uf, Rasul memang Rahim gitu. Sangat penyayang kepada umatnya. Luar biasa. Gitu. Nah, tetapi terlepas apakah benar itu disebut sebagai tahun kesedihan atau tidak dan seterusnya, yang jelas kalau itu disebut oleh Nabi banyak yang tidak sepakat gitu ya. Tapi kalau oleh para ulama ya tidak masalah itu disebut sebagai tahun kesedihan, walaupun sebenarnya nanti di Madinah juga ada hari-hari yang sangat menyedihkan gitu ya. Ya Uhud itu 70 sahabat wafat, kemudian ada 70 qurra, orang-orang yang hafal Quran wafat juga dan seterusnya. Di waktu yang sangat berdekatan juga bisa disebut sebagai tahun kesedihan. Tapi ternyata Rasul ketika ditanya Aisyah, mana yang paling menyedihkan, yang paling berat dalam hidup Nabi SAW, ternyata hari itu ketika beliau terusir dari Taif. Ya. Itulah Rasul SAW. Nah, tidak lama dari situ kemudian Rasul SAW mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebut itu sebagai hadiah gitu ya. Karena memang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dulu Musa saja pengen melihat Allah, tidak dikasih gitu. Ibrahim itu pengen melihat bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati, juga tidak dikasih gitu. Tapi Rasul tidak minta apa-apa, dikasih melebihi apa yang diberikan atau diminta oleh Musa, apa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Karena nanti Rasulullah SAW bukan hanya berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu dalam tanda kutip kita jangan membayangkan bagaimana perbincangannya, dan termasuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada redaksi yang bunyinya bertemu gitu ya. Tetapi ada dialog ya, dialog antara Allah dan Rasulnya ketika
mendapatkan wahyu dari 50 jadi 40, ya dari 40 terus turun 30 dan seterusnya sampai jadi 5 waktu sholat. Itu sampai-sampai membuat Rasulullah malu juga, sudah kebanyakan minta diskon gitu. Diminta lagi sama Musa sebenarnya pas dapat 5 itu. Rasul naik lagi minta diskon lagi. 5 itu juga masih di antara umatmu itu banyak yang masih nggak kuat untuk melaksanakan 5 sholat waktu 5 waktu itu, 5 waktu sholat. Dan apa yang disampaikan Musa ini benar juga. Hari ini kita melihat orang-orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam dan seterusnya, ya seperti yang tadi disampaikan ya, berat untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat gitu. Ya kalau sekedar nggak ke masjid, walaupun tidak sekedar sih ya, itu saya kira bukan satu masalah besar sekali gitu, minimal bagi orang yang masih latihan sholat, nggak ke masjid nggak apa-apa, minimal sholat di rumah gitu. Tapi di rumah juga tidak, apalagi ke masjid gitu. Padahal ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Hadiah terbaik adalah sholat. Hadiah terindah adalah sholat. Gitu. Rasul saja ketika kemudian sholat sudah matang dan seterusnya itu, ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan beban berat di dalam kehidupannya, habis perang berat dan seterusnya, apa yang disampaikan kepada Bilal, kata Rasul? Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Ini kalimatnya barangkali nggak masuk akal kalau akal-akal kita gitu ya. Istirahatkan kami dengan sholat. Padahal kita pas istirahat kemudian disuruh sholat saja, itu beratnya luar biasa gitu. Atau sebagian kita gitu yang ngaku muslim. Gitu. Waktunya istirahat kok sholat. Barangkali malah pas adzan dan itu waktu istirahat, waduh lagi baru istirahat kok sudah adzan aja gitu. Malah komentarnya demikian gitu. Rasul tidak. Ya, dan para ulama juga banyak yang merasakan kenikmatan itu di dalam sholat. Ya Bilal arih nabi sholat. Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya Bilal kan tukang adzan. Biar dia adzan ke atau apa, biar kita bisa melaksanakan sholat gitu. Karena di dalam sholat maka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak dinikmati atau tidak didapatkan ketika dalam kondisi tidak sholat. Gitu. Maka ketika kita mungkin stres atau apa gitu ya di era disrupsi hari ini, ya untuk menghilangkan stres itu sebenarnya yang paling baik, paling bagus gitu ya, istilah orang anak milenialnya self healingnya itu ya sholat gitu, sholat. Cuma masalahnya kita belum bisa menjadikan sholat ini sebagai satu kenikmatan. Itu yang jadi masalah gitu. Sholat dalam pandangan sebagian atau mungkin jangan-jangan malah kebanyakan kita justru adalah beban. Rasul menjadikan sholat sebagai sebuah kenikmatan, kita umatnya menjadikan sholat sebagai sebuah beban. Ini yang bedanya di sini gitu ya. Kalau sampai kita bisa menjadikan sholat sebagai sebuah kenikmatan, sebagaimana yang dialami Rasul, para sahabat, para ulama yang solih dan seterusnya, barangkali kita tidak perlu jalan-jalan jauh, menghabiskan banyak uang, menghabiskan waktu dan seterusnya untuk self healing itu tadi. Kenapa? Just dengan sholat sudah mendapat kenikmatan luar biasa. Rasul SAW ketika sholat, barangkali gitu ya, kenapa sampai menikmati luar biasa itu, ya ingat peristiwa traveling yang luar biasa itu juga, Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'raj ini kan peristiwa yang tidak pernah dialami oleh manusia satupun, kecuali hanya beliau yang mengalami. Nabi-nabi sebelumnya, ya, sampai mereka juga berada di langit gitu ya. Ada yang di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ada yang di langit ke-7 seperti Ibrahim itu. Tapi hanya di posisi itu saja. Itu setelah mereka meninggal gitu ya. Meninggal dalam pandangan mata manusia. Ya mereka tidak meninggal, mereka tetap hidup ya. Buktinya Rasul ketemu di Masjidil Aqsa, mengimami sholat mereka, ketemu lagi di langit-langit sana. Nah, tetapi sampai hari ini pun ya ketika Rasul
diangkat jadi nabi, kemudian Isra Mi'raj, mereka hanya menikmati langit-langit itu saja. Tidak sampai di atasnya lagi. Bahkan Jibril yang menemani Rasul SAW itu juga tidak sampai kuat untuk menemani sampai ujung sana. Ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Ke atasnya lagi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan itu. Beliau jalan-jalan ke surga, jalan-jalan melihat neraka. Itu perjalanan yang sangat indah gitu ya. Sampai-sampai salah satu sastrawan besar Islam gitu ya, Syir Muhammad Iqbal, Pakistan atau India itu mengatakan di dalam salah satu syairnya, ya kurang lebih maknanya itu, kalau saya yang diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah dan sudah nyampe sana, saya nggak mau disuruh balik lagi ke bumi gitu. Keindahannya sangat jauh, nggak bisa dibandingkan gitu. Kita di bumi saja itu sudah banyak melihat keindahan. Mau jalan-jalan kemana lah, yang tempat yang paling indah di bumi, asal punya uang, punya biaya, bisa keluar negeri kemana yang paling indah ada di bumi. Dan itu sudah dianggap, wah indah sekali, hebat, ini luar biasa gitu dan seterusnya. Ini bukan bumi lagi. Ini bukan, ya kita susah untuk membayangkannya karena memang tidak pernah kita akan mengalaminya gitu ya. Hanya Rasul di masa lalu tidak ada, di masa depan juga tidak ada. Hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami traveling yang luar biasa itu. Nah, saya pakai bahasanya pamflet ini gitu ya. Perjalanan yang sangat indah luar biasa sebagai hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menguatkan kembali ya tadi setelah sedih dan seterusnya itu, walaupun Rasul tidak sampai sesedih yang kita bayangkan gitu ya. Sampai beliau menyebut itu sebagai tahun kesedihan, itu tidak. Ya, kesedihan dalam pandangan kita umatnya barangkali. Tapi Rasul tidak sesedih itu. Bahkan sedihnya itu justru ketika ditawari oleh malaikat gitu ya, untuk menimpakan 2 gunung Akhsyabain itu kepada orang-orang Taif gitu. Sedihnya justru di situ. Itu hari terberat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari terberat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Jangan sampai tergoda untuk mengatakan, iya Nabi, gitu. Iya malaikat, silahkan timpakan mereka. Justru itu yang disebut sebagai kesedihan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap, ya beliau tetap berlanjut dakwahnya dan seterusnya, dan sampai kemudian mendapatkan hadiah itu. Ya, makanya sekarang kita bicarakan yang terakhir terkait hadiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh-oleh yang beliau hasilkan dari peristiwa, dari traveling, dari perjalanan indah bernama Isra Mi'raj itu, bagaimana kita menyikapinya? Gitu. Ya, sebenarnya Allah juga sudah mengiming-imingi banyak hal tentang sholat, gitu ya. Sholat itu bisa menarik rizki, sholat itu bisa membuat kita tenang. Sholat kan zikir paling indah. Dan zikir itu membuat tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, gitu ya. Sholat itu tadi bisa membuat istirahat gitu ya. Dan banyak hal yang disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terkait fungsi-fungsi sholat gitu. Kalau bicara dekadensi moral dan seterusnya, sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Problematikanya adalah kita umat Islam banyak yang sudah sholat, walaupun banyak juga yang belum sholat gitu. Itu 2 problem yang harus kita carikan masing-masing solusinya. Yang sudah sholat tetapi masih melakukan kemaksiatan. Sudah sholat tapi masih merasa sedih. Ya, tidak tetap gembira dengan keislamannya dan seterusnya. Sudah sholat tapi masih merasa kok Allah nggak ngasih rizki kepada saya dan seterusnya. Itu problem gitu ya. Problem berikutnya apalagi yang belum sholat gitu. Itu problem lebih besar. Walaupun dalam kacamata kita sebagai manusia, kadang-kadang yang belum sholat ini kayaknya kelihatan bahagia gitu. Kekayaannya terus bertambah. Kehidupan rumah tangganya kok seakan-akan tetap harmonis gitu ya. Kemudian jabatannya naik misalnya dan seterusnya. Ada banyak kenikmatan diraih oleh mereka yang padahal mereka nggak pernah sholat. Muslim juga. Apalagi yang bukan muslim gitu ya, nggak sholat dan seterusnya, tapi memiliki banyak kenikmatan. Itu jadi problem juga. Problem ketika yang sholat punya banyak masalah, yang nggak sholat
itu malah punya banyak kenikmatan gitu. Nah, sebenarnya problem ini ya bisa terjawab ketika kita terus mengkaji Islam secara lebih mendalam gitu ya. Tetapi secara singkat sebagai penutup katakanlah atau bagian akhir daripada kajian kita hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah membagi dengan amat jelas rizkinya tanpa peduli apapun agamanya dan bagaimana kesolehan atau ketidakkesolehan manusia tersebut gitu. Kalau Allah sudah katakan, sudah bagi-bagi itu, dia dikasih sekian miliar, dia dikasih sekian juta, dia dikasih cuma sekian puluh juta dan seterusnya seperti itu sudah ketetapan, tidak bisa dirubah gitu ya, sebagai bagian daripada takdir. Kita umat manusia hanya tinggal menjemput takdir-takdir itu dan menerima takdir itu sesuai dengan yang Allah sudah tentukan gitu. Kan iman kepada takdir salah satu bentuknya adalah menerima takdir itu gitu. Nah, ketika kita sholat, ya ada efek-efek terkait rizki dan seterusnya itu. Tapi rizki juga jangan sampai kita kesankan hanya pada rizki berupa uang, harta, kekayaan dan seterusnya. Ada banyak rizki yang lain yang bisa jadi itu jauh lebih kita butuhkan gitu. Ya. Itu terkait sikap kita terhadap fenomena tadi yang sholat malah misalnya mendapatkan banyak ujian, yang nggak sholat mendapatkan banyak kenikmatan. Maka yang perlu dicari sebenarnya adalah bagaimana kenikmatan yang sebenarnya atau yang hakiki itu kita raih gitu. Kenikmatan yang hakiki itu yang gimana? Ya harta memang kenikmatan. Keharmonisan dan seterusnya itu juga bagian daripada kenikmatan. Tapi kenikmatan yang ada di dalam sholat yang bisa dinikmati oleh Rasulullah. Ya, sampai beliau bisa berlama-lama sholat. Para sahabat berlama-lama sholat gitu ya. Kemudian para ulama kita juga banyak yang mencontohkan berapa rakaat di tiap malamnya. Nikmati sekali sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang hakiki yang seharusnya kita raih. Agar kenikmatan-kenikmatan yang lain ketika kita mendapatkannya, kita tidak terlalu menginginkannya. Ketika hilang juga kita tidak terlalu merasa sedih dan seterusnya. Kenapa? Karena yang sudah kita dapatkan adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Yaitu kenikmatan untuk berhadapan, bermunajat, berkomunikasi dalam bentuk sholat ya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka mau ada disrupsi atau era apapun dan seterusnya, kalau sholat kita itu benar-benar seperti yang Rasulullah SAW alami dan nikmati, maka insya Allah era apapun yang akan kita lewati, disrupsi atau apapun, ya kita akan biasa-biasa saja. Karena kenikmatan kita ada pada diri kita sendiri, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktunya sudah mau 1:30. Kalau misalnya ada tanya jawab dan seterusnya ya saya persilahkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Barangkali ini sedang Mas Wendy. memperingati Isra Mi'raj. Ya, Bang. Mas Silakan, Wendy, Bang. izin. Oke, Boleh, Ustadz. langsung. Alhamdulillah, terima kasih untuk melengkapi yang disampaikan Ustadz. Saya izin share 4 menit keadaan Masjidil Aqsa dari dalam. Semoga jadi inspirasi bagi kita semua. Izin Ustadz, saya tayangkan saja share screen hanya 4 menit. Setelah itu boleh tanya jawab. Ini pengalaman yang luar biasa. Perjalanan menuju Masjidil Aqsa Wendy, apakah masuk? didampingi Mr. Nedal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita simak Masjidil hanya 4 menit. Welcome. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Syukran. sahlan. Kiri kanan kami adalah pohon zaitun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersyukur hari ini untuk pertama kali dalam kehidupan memandang dan menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah memulai perjalanan dari bumi menuju langit saat menunaikan Isra Mi'raj. Sangat bersyukur hari ini saya pertama kali memasuki Masjidil Aqsa.
kalau misalkan Allah ada di mana, kenapa Rasulullah harus ke sini dulu baru ke atas? Kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram langsung ke atas? Allah Azza wa Jalla said, وَادْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Enter the homes from their doors. Kalau kata Allah, kalau kita mau masuk ke rumah, kita harus masuk lewat pintu. Nah, ibaratnya ini adalah pintunya. That's why Nabi Muhammad came from Mecca to Masjid Al-Aqsa, Isra, and from Masjid Al-Aqsa to Allah, Mi'raj. Itulah kenapa Rasulullah harus ke sini dulu, karena satu-satunya jalan untuk membuka pintu ke rumahnya Allah itu lewat sini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian baru Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bersyukur kehadirat Allah di wilayah kita panjatkan. Mimpi dan harapan bertahun-tahun untuk bersujud di Masjidil Aqsa telah kita tunaikan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Ada yang bertanya, apa pentingnya Masjidil Aqsa? Bukankah kita sudah punya Masjidil Haram dan Masjid Madinah? Jawabnya adalah, ini bukan hanya sekedar masjid biasa, seperti yang beliau sampaikan. Bila ini lepas dari umat Islam, maka akan mudah diambil alih Madinah dan Mekah. Mari kita lanjutkan napak tilas, melihat tembok ratapan dan tempat-tempat di mana Rasulullah mampir di Masjidil Aqsa pada saat Isra dan Mi'raj. Tempat Rasulullah pernah memimpin sholat 124.000 para nabi sebelum beliau Mi'raj menerima perintah sholat menuju Sidratul Muntaha. Tentara Israel melintas di sebelah saya. Alhamdulillah, barusan saya bisa melewati pemeriksaan dari tentara Israel melalui pintu Herodos Gate. Inilah tanah Masjidil Aqsa seluas 14,4 hektar. Seluruh wilayah ini adalah Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa ini terdapat beberapa bangunan. Yang pertama adalah Masjid Qibli. Itulah masjid utama di dalam Masjidil Aqsa. Lalu Masjid Dome of the Rock, kubah emas, dan beliau menjadi imam. Adam alaihissalam, nenek moyang manusia, Ibrahim, Musa, sampai Isa al-Masih putra Maryam, turut di dalam shaf 124.000 nabi di seluruh wilayah Masjidil Aqsa. Selamat tinggal Masjidil Aqsa. Kami bersyukur telah bersujud di tempatmu. Dan tak tahu apakah masih dapat kesempatan untuk datang kembali. Perjuangan menuju Masjidil Aqsa, cita-cita keinginan yang telah lama, telah terkabulkan. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengasih. Ya Rabbi, sungguh Engkau Maha Penyayang. Kami bersyukur kepadamu. Ampuni dosa ibu bapa kami. Lapangkan mereka ya Allah di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat tinggal Masjidil Aqsa. Semoga engkau kembali ke pangkuan umat Islam. Tidak lagi terjajah dan mudah bagi setiap muslim untuk datang kemari. Sampai jumpa dan melanjutkan kehidupan di negeri tercinta Indonesia. Masya Allah. Syukron. Terima kasih Mas Wendy. Kembali ke Mas Wendy dan Ustadz Sutomo. Atur nuhun. Jazakumullah. Terima kasih. Jazakallah Ustadz Sutomo dan juga Bang Zega yang telah sharing ya. Nampak jelas perjalanan Rasulullah ketika sholat di Masjidil Aqsa memimpin para nabi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Sutomo. Taib Ifafillah Rahmatullah, kami persilakan untuk mempersingkat waktu bagi yang akan bertanya kepada narasumber kita Ustadz Sutomo. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Dari Bang Zega ada yang bertanya nggak Bang? Biasanya Abang nanya Bang. Yang lain lah biar berbagi. Silakan teman-teman bila ada yang mau dikonfirmasi atau ditanya. Monggo saya menyimak saja. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Andi. Bagaimana menikmati sholat, Ustadz? Tips menjaga kenikmatan sholat, terlebih yang belum punya banyak hafalan.
Apa Ustaz? Ini sebenarnya secara teori gampang. Saya menyampaikan teorinya. Tapi dalam prakteknya, saya sendiri masih latihan. Bukan orang yang tepat kalau secara pengalaman misalnya menyampaikan ini. Saya bukan berdasarkan pengalaman atau apa, tapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya mari kita bersama-sama gitu ya latihan apa yang sudah dirumuskan gitu, diajarkan tips-tipsnya oleh para ulama kita. Bagaimana mereka bisa menikmati sholat. Misalnya yang dilakukan oleh Sa'id ibnul Musayyib gitu ya. Beliau radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'in, wali Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang karomahnya barangkali kalau kita orang-orang hari ini bicara karomah itu sesuatu yang aneh-aneh, unik-unik ya, yaitu bisa terbang, bisa apa dan seterusnya. Sa'id bin Musayyib karomahnya bukan di situ. Karomah yang lebih baik daripada karomah-karomah itu. Karomahnya bisa istiqomah. Istiqomah sholat di masjid, bahkan istiqomah lebih daripada itu, beliau datang lebih dulu daripada muadzinnya. Jadi tidak ada cerita beliau itu ketinggalan takbiratul ihram pertamanya imam itu enggak. Kenapa? Muadzinnya aja kalah cepat kok datangnya. Beliau menyampaikan sendiri sebagai tahadusan bin ni'mah gitu ya. Saya itu sudah lebih dari 20-an tahun selalu datang lebih dulu daripada muadzin gitu. Saya sudah berada di masjid, tidak lama kemudian muadzin baru datang untuk melaksanakan adzan salat gitu. Itu Sa'ad bin Musayyib. Ya. Jadi beliau sudah mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum waktunya datang atau ya mendekati waktu seperti itu, benar-benar bersiap. Benar-benar bersiap sebelum dipanggil gitu. Kalau kita kan apalagi sebelum dipanggil, sudah dipanggil saja itu masih lama nyautnya gitu. Adzan sudah berkumandang jelas sekali, apalagi di Indonesia mushola masjid berdekatan gitu ya. Berulang-ulang itu adzan kita dengar karena bukan hanya dari satu masjid, tapi tetap seperti orang yang tidak dipanggil gitu. Ya, karena yang lain pada berjalan, baru kita kemudian ikut jalan ke masjid dan seterusnya. Itu yang jalan. Yang nggak jalan juga banyak gitu. Yang nggak jalan juga banyak. Nah, artinya yang pertama ini adalah agar kita bisa benar-benar menikmati sholat, maka anggaplah seluruh kehidupan kita ini juga bagian daripada sholat. Yaitu sujud kita dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Ruku kita dalam bentuk ibadah yang lain yang bukan ritual. Ya kita berjalan di muka bumi ini ya bersujud dan berruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap kita seperti sedang dalam sholat gitu. Persis seperti yang diajarkan Nabi sendiri. Ketika kita telat misalnya gitu ya, qomat sudah dikumandangkan dan kita masih dalam proses berjalan menuju masjid, ketinggalan seperti itu, kata Nabi kan nggak perlu lari. Kenapa nggak perlu lari? Kata Nabi ya jalan saja menuju masjid secara tenang, bisakinati wal waqar gitu. Dengan cukup tenang-tenang saja gitu. Kenapa? Karena orang yang berjalan menuju masjid gitu, meskipun belum sholat, itu perjalanannya seperti sedang sholat. Maka jangan sampai dalam posisi atau kondisi sedang berjalan menuju sholat, dia ngobrol dengan tema-tema yang tidak baik gitu ya. Ngobrol saja itu ya tidak membatalkan karena dia masih berjalan gitu menuju sholat. Tapi kalaupun ngobrol ya pilih tema-tema yang baik. Pilih tema-tema yang bagus karena hukumnya itu dapat pahala seperti orang yang sedang sholat. Walaupun dia baru menuju ke sholat. Cuma untuk bisa istiqomah seperti ini gitu ya. Sekarang mungkin diingatkan, ingat gitu. Oh berarti harus siap-siap sebelum sholat. Sampai-sampai pas berjalan juga sudah ingat Allah. Ngomongnya yang baik-baik dan seterusnya. Apalagi ketika sudah sholat. Kalau sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebelum sholat, tentu pas lagi sholat jauh lebih sudah terpersiapkan lebih baik gitu. Tadi aja sudah takut luar biasa pas dipanggil adzan. Nah ini pas lagi sholat tentu ketakutannya jauh lebih besar. Karena mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang indah yang juga menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan mengatakan bahwa hidupku, matiku dan seterusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sholatku dan seterusnya.
Ya, ini dari sisi persiapan-persiapan. Kemudian yang kedua dari sisi teknis sholat itu sendiri gitu. Zikirnya, bacaannya ya kalau bisa kita pahami. Ya. Kita berdoa saja kepada Allah di luar sholat gitu ya. Yang berbahasa Arab itu sebaiknya kita pahami kita minta apa sih. Ya, kita mungkin hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ini mungkin banyak yang tahu maknanya ya. Tapi doa-doa yang lain baik yang maksur maupun yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in atau para ulama, kalau bisa kita ketika berdoa ya tahu kita minta apa sih gitu. Jangan sampai kita minta itu seperti sekedar membaca, bukan berdoa, tapi cuma membaca doa. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita tahu apa yang kita pinta, tentu kita akan benar-benar meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat itu ada zikir-zikirnya, ada bacaan-bacaan khusus di dalam sholat, dan yang terutama adalah bacaan Al-Quran. Itu juga perlu kita renungi, hayati sedemikian rupa gitu ya. Apalagi ayatnya kan temanya macam-macam. Setiap tema itu punya efeknya sendiri-sendiri gitu. Ada efek yang menakutkan, ada efek yang membuat kita rindu surga, rindu Nabi, rindu Allah Subhanahu wa taala. Ada efek yang membuat kita menjadi semakin soleh. Tapi efek-efek itu tidak akan terasa. Tidak akan benar-benar punya makna kecuali kalau kita tahu cerita-cerita itu yang ada di dalam Al-Quran yang sedang dibaca oleh imam atau yang kita baca sendiri misalnya gitu. Terus gimana? Ya berarti harus memahami itu. Ya kalau kita nggak bisa mempelajari seluruh bahasa Al-Quran, minimal yang dibaca sholat itu ya juz amma kan. Ya juz amma itu kita tahu terjemahannya, kita bikinlah kajian tafsir juz amma seperti itu. Dan ketika sholat jangan baca yang lain, yang kita ketahui saja tafsirnya. Ya, surat-surat pendek Qul huwallahu ahad itu punya makna agung, makna besar. Bahkan seorang sahabat ada yang mengulang-ulang itu di dalam sholatnya sampai membuat, dan dia imam, sampai membuat jamaah protes dan mengadu kepada Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa kamu seperti itu? Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban yang beliau senang sekali gitu ya. Katanya, saya mencintai surat ini karena ini tentang sifat Allah yang begini-begini. Maka kemudian Rasul menyampaikan kabar gembira kepada sahabat itu bahwa Allah juga mencintainya gitu. Surat kita mungkin meremehkan gitu. Imam yang cuma baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu, surat-surat pendek. Padahal setiap surat itu jangan kita anggap lebih mulia yang panjang-panjang daripada yang pendek. Dari mana ajaran seperti itu? Semuanya mulia, itu kalamullah semuanya. Dan yang membaca pendek-pendek itu kalau tahu artinya bahkan bisa menghayati dan seterusnya, itu sholatnya jauh lebih mulia daripada yang panjang-panjang pengen dianggap hafal Quran dan seterusnya gitu. Apalagi kalau udah panjang, bacaannya banyak yang keliru dan seterusnya. Itu jauh lebih tidak bermakna lagi sholatnya. Gitu. Maka kajilah tafsir juz amma. Karena juz amma itu kan yang kita banyak hafal ya. Kalau tidak hafal semua juz amma, ya minimal surat-surat yang kita hafal kaji tafsirnya. Sehingga kita semakin mencintai surat itu, semakin bisa memahami surat itu, dan kita bisa semacam berkontemplasi ketika membaca surat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu tips yang bisa saya sampaikan gitu ya. Tapi bukan berarti saya sudah sampai pada level yang luar biasa di dalam menikmati sholat. Saya juga masih latihan, dan latihan juga masih butuh perjalanan jauh barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita saling mendoakan dan saling berusaha untuk benar-benar menikmati sholat. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz atas jawabannya dan juga kepada Mas Andi atas pertanyaannya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa menikmati dan berkontemplasi saat kita melaksanakan sholat, dan juga penuh semangat ya saat memenuhi panggilan gitu, atau bahkan tadi cerita Ustadz sebelum panggilan itu dikumandangkan kita sudah ada gitu ya. Kadang Mas Andi ini jadi muadzin gitu, udah jadi muadzin gak ada imam, jadi imam juga karena Bang Zeganya lagi WFH gitu kan. Kalau Bang Zeganya WFO ya Bang Zega yang jadi imam gitu kan. Kira sama Mas Andi. Subhanallah. Tapi Ustadz, karena memang waktu yang membatasi pertemuan kita, kami mohon perkenan Ustadz untuk menutup
kajian ini dengan memberikan pesan mungkin buat kita, karena sesaat lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan dan juga berdoa. Baik Ustadz, namun sebelum Ustadz menyampaikan closing remarks gitu ya, kalau kita acaranya karena kementerian biasanya ada penutup gitu Ustadz, kesimpulan dan juga doa, kami informasikan kepada jemaah sekalian yang hadir di sini dan juga nanti boleh menyampaikan kepada jemaah yang lain. Insya Allah pada tanggal 24 Maret 2022 Masjid Baitul Mal, masjid kita tercinta, akan mengadakan Tarhib Ramadan. Insya Allah akan menghadirkan narasumber Ustadz Agus Setiawan dalam konfirmasi. Jadi kepada para jamaah, nanti ditunggu saja informasi lengkapnya. Seperti biasa kita akan adakan kajian ini sementara ini online gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan mengadakan Tarhib Ramadan yang akan menyampaikan ataupun narasumber yang akan menyampaikan kajiannya nanti tanggal 24 Maret 2022 melalui Zoom meeting adalah Ustadz Agus Setiawan. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan pengumuman kepada jemaah yang hadir pada hari ini. Tapi kepada Ustadz kami perkenankan mohon untuk menyimpulkan dan juga berdoa untuk kita semua. Baik, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Intinya adalah bahwa sholat itu seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Karena cara mewahyukannya sangat spesial. Kalau 30 juz Al-Quran, itu Allah turunkan ketika Rasul berada di bumi. Dan itu pun masih melalui perantara. Tetapi ketika mewahyukan sholat, itu Rasul tidak di bumi. Justru Rasul yang dipanggil ke langit sana. Dan tanpa perantara malaikat Jibril. Itu beda dengan 30 juz Al-Quran. Ini wahyu yang sangat spesial. Maka karena wahyunya sangat spesial, peristiwanya juga spesial, Isra dan Mi'raj itu dan seterusnya, dengan ini menjadi satu oleh-oleh yang luar biasa dari Allah melalui Rasulullah untuk kita umatnya, umat Islam. Jadikan sholat ini sebagai hadiah Allah yang kita nikmati, yang kita terima. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas hadiah ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Mari kita sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Sebagaimana yang didoakan oleh Ibrahim, agar kita menjadi Allahumma ij'alna muqimis sholat. Gitu ya. Orang yang benar-benar muqimis sholat. Barangkali itu saja sebagai penutup. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsurana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna rahata fis salah. Allahumma rizukna rahata fis salah. Allahumma rizukna rahata fis salah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang dipanjatkan oleh Ustadz semoga dijawab oleh Allah dan menutup pertemuan kita pada kajian Masjid Baitul Mal memperingati Isra Mi'raj dengan tema disrupsi yang dialami Rasulullah SAW. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini dan juga pada Ustadz Sutomo yang berkenan untuk sekali lagi mengisi kajian kita meskipun via Zoom meeting. Dan kita berharap semoga kita tetap semangat untuk mengikuti kajian dan bisa mengikuti kajian nanti ya berikutnya secara offline ya bersama Ustadz di masjid. Ifafillah rahmatullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya Bang Ziga, terima kasih Pak Rahmat, Kang Widi dan seluruh jemaah, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
persilakan kepada Ustadz apabila ada kegiatan lain, dan juga kepada jemaah Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan pekerjaan ataupun kegiatan berikutnya. Kami persilakan. Syukran Ustaz. Mohon izin. Barakallahu Ya, fikum. Bang. Saya izin ya untuk live. Baik Ustadz. Baik.